Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di seputaran Daihatsu Ceria, dan kali ini saya akan membongkar delco dari Daihatsu Ceria, karena fungsi delco ini sangat vital dan penting karena dia mendukung sistem pengapian. Kemarin saya lihat ada rembesan di delco, makanya saya akan bongkar dan saya akan mengganti sealnya. Seal di delco ini ada 3 ya. 3 itu, pertama adalah seal o-ring, kedua adalah seal dari di dalam rotor itu, ketiga seal dari covernya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita ikuti sama-sama. Ya, ini adalah layout mesin Daihatsu Ceria. Ini saringan udaranya udah saya bongkar untuk memudahkan pembongkaran. Maka selang udaranya saya bongkar dulu. Ya, ini delco-nya. Ini yang akan saya bongkar. Pertama, ini selang vakumnya ini harus dilepas ya, ini dilepas. Dan nanti harus diingat-ingat jalurnya kemana, karena jangan sampai pemasangannya ini terbalik. Terus bongkar, ini ada kabelnya, kabel dari dalam ya, dalam igniternya ya. Saya lepas. Nah, dan ini adalah kabel sensor ya, sensor apa itu saya kurang tahu. Saya cabut dulu biar gampang bongkar delconya. Nah ya sudah. Terus ini kabel dari koilnya dilepas, kabel businya dilepas. Kita pinggirkan dulu. Ini selang vakumnya pinggirkan dulu. Nah, selanjutnya pakai obeng min bisa, tapi yang kecil ya, saya bongkar tutupnya. Nah, ini tutupnya sudah terlepas. Selanjutnya ya, yang paling penting saat membongkar delco adalah kita harus mengetahui posisi awalnya supaya nanti pemasangannya sama seperti semula. Jadi akan saya tandain dulu di sini nih. Saya gores ya, biar nanti posisinya saat pemasangannya lagi biar sama. Karena kalau bergeser nanti pengapiannya juga bergeser. Nanti bisa mesinnya tidak normal, idle-nya. Saya tandain dulu nih. Ini sangat penting ya, jangan sampai tidak ditandain nanti kita lupa. Setelah itu pakai kunci 12. Setelah itu kita tarik pelan-pelan. Ya, sudah terlepas. Nah, ini delconya sudah terlepas. Kita tinggal lihat seal mana yang harus diganti. Karena kalau saya lihat itu ada rembesan oli di dalam ya. Nah, mungkin kalau di kamera kurang jelas, nah di sini dalam ada rembesan oli. Nah, ini o-ring, dan di dalam o-ring ini, di dalam leher ini ada seal lagi, seal rotor, dan ini adalah seal dari covernya. Ini seal yang 3 seal ini yang sangat penting. Tapi yang
paling susah ini kalau bongkar seal di dalamnya. Hanya saya harus bongkar seal yang di dalam ini untuk menggantinya itu harus bongkar semuanya sekalian untuk dibersihkan. Selanjutnya setelah delco dibuka, dilepas dari mesin ya, kita bongkar bagian ini namanya vacuum advancer-nya, kita bongkar. Agar tidak tercecer bautnya, kita kumpulkan pakai wadah ya, pakai wadah ini pakai wadah. Ini bautnya udah terlepas. Terus buka covernya, ini cover igniternya, buka. Nah di sini udah terlihat tuh ada igniternya. Kemudian ini sealnya, seal covernya buka. Nah lalu kita angkat rotornya, ini namanya rotor. Kita angkat, hati-hati, kita congkel pakai obeng pipih ya, obeng kecil. Jangan main tarik tapi kita congkel. udah mengangkat ya, kita tarik ya. Nah ini rotornya udah terlepas, ini namanya rotornya. Harus hati-hati mengangkatnya karena kalau tidak hati-hati ini bisa pecah. Kalau pecah ini harganya lumayan mahal, ini sekitaran 100 ribuan atau 150-an lah kita taruh ini. Kita udah lihat itu dalamnya. Setelah itu kita bongkar ininya, baut pengikat ya, baut pengikat CDI. Di sini terus ada baut lagi pengikat ya. Ini sudah, sekarang kita bisa lepas ini dalamnya. Kita bisa lepas ini CDI nya ya, kita sisihkan. Nah lalu kita buka nih vacuum advancer nya, kita buka. Di sini ada pengganjal ya, ada spi nya, kita congkel pakai obeng aja. Kita buka ya, udah lepas ya vacuum advancer-nya. Nah lalu oh ya, kita buka ininya, ini apa, pelatuknya ya. Ini pengait ya, pengait ke mesin ya, cam ya.
Ini harus dibongkar. Di sini ada spy, ada spy-nya harus dilepas. Jadi pakai tracker ya. Jangan main ketok, pakai tracker. Pakai tracker ini. Kalau kalian nggak punya tracker, pakai pemotong rantai sepeda motor bisa. Ini karena saya ada tracker, pakai tracker ya. Kita coba bongkar. Posisikan seperti ini. Kemudian kita dorong. Nah, ini pennya sudah terlepas. Kalau pennya sudah terlepas, ini bisa dibuka. Ya, jadi jangan main ketok karena pen ini sangat keras sekali ya. Kalau diketok dia makin kencang. Jadi harus didorong, ini harus didorong pakai tracker. Nah, ini sudah terlepas. Karena sealnya berada di dalam sini, kita harus bongkar lagi. Sini ada baut pengikat. Nah, baru kita angkat ini. Nah, angkat dudukan igniter, kita angkat. Nah, sambil diangkat sambil kita periksa apakah ini seret atau tidak. Oh, ini enggak, agak seret ya, tapi ya. Nah, nanti bisa dibersihkan, dikasih pelumas. Nah, di sini kita bongkar. Oh, kayaknya harus itu ada spy di dalam nih, ada spy di dalam. Nah, di dalam itu ada spy atau pengganjal ya, harus digeser dulu. Nah, biar bisa diangkat. Kita pukul dikit ya. Nah, udah terlepas. Nah, kalau udah terlepas kita bisa ngangkat ini. Ya. Wah, ini sealnya udah kayaknya udah kerasnya. Ini seal yang di dalam itu. Harusnya seal di sini nih. Ya. Ini seal letaknya di situ. Ini sealnya udah keras. Dan udah longgar. Sealnya ada mereknya, itu merek apa ya? Oh, mereknya Nok kan. Ini sealnya, seal covernya.
dan ini seal ring O nya, ini juga udah keras ya. Nah, jadi jika kalian mau mengganti seal ini, usahakan sekalian aja. Ada 3, sealnya ada 3. Ini seal covernya, ini seal ring O nya, ini seal di dalam rotornya. Yang paling susah yang bongkar seal ini, yang semuanya harus ikut dibongkar. Nah, saya sudah ada seal penggantinya, ini merek Denso. Ini harganya ya 80 ribuan itu satu setnya. Di sini ada seal covernya, ada seal o-ringnya, ada seal di dalam rotornya. Ini bukan seal asli bawaan Daihatsu Ceria, akan tetapi ini adalah seal dari Delco Futura, Suzuki Futura. Jadi jika kalian susah untuk mencari seal asli dari Daihatsu Ceria, dia bisa disubstitusi pakai seal Delco dari Suzuki Futura. Ini saya beli dari Suzuki Futura ya. Ini yang Denso, merek Denso, harganya sekitar 80-an ribu ya. Ini coba akan saya cek ini apakah sama. Oh, ini sama ya, sama. Terus ini ring O nya, wah ini ring O nya lebih bagus yang ori ya, yang Denso ya. Kalau yang orinya ini udah tipis ya, udah kecil, udah menyusut karena kena panas dan oli. Yang kalau yang baru ini tuh masih diameternya agak lebar ya, dan ini agak lebih besar ini ya. Ini bisa dipasang nanti. Nah, ini terakhir ada seal dari asnya, as rotornya. Kalau saya lihat mah ini diameternya sama, mereknya juga sama, NOK, sama-sama NOK. Akan tetapi ketebalannya berbeda. Tapi akan saya coba akalin ya. Sini kalau yang orinya ini ada semacam tambahan lagi. Kalau yang saya beli ini di sini kosong. Ini ada tambahan lagi penutup ya, semacam penutup. Nanti penutupnya akan saya pindah aja. Ini dipindah ke sini. Nanti bisa. Ini saya coba di rotornya. Wah, ini pas ya, pas sekali. Ini seret ya, kalau masih baru seret. Kalau yang lama ini udah licin, udah longgar. Makanya olinya rembes terus. Kalau olinya rembes, nanti masuk ke dalam sini nanti membasahi area sini. Dan juga yang paling bahaya ini kalau membasahi ini kalau basah itu bisa mengakibatkan konslet. Kalau konslet ya bisa mati mesinnya. Oke, saya akan pasang aja sealnya, seal yang baru ini kan saya modifikasi ya, karena yang asli ada pengganjalnya, ini ada tambahan penutup ya. Kalau di yang saya beli ini ada lubangnya. Kalau secara fisik mah sama ya, cuma beda di sini. Jadi akan saya pindahkan aja ini penutupnya.